Di era digital seperti sekarang, keamanan informasi bukan lagi sekedar urusan teknologi, tetapi sudah menjadi kebutuhan utama bagi setiap organisasi. Bayangkan jika data penting suatu instansi bocor atau sistem pelayanannya lumpuh akibat serangan cyber, tentu dampaknya akan sangat besar. Perkenalkan, nama saya Fitri Widyaningrum. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai penerapan standar dan strategi keamanan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, khususnya pada lingkungan kerja KPP. Mari kita mulai. Direktorat Jenderal Pajak saat ini telah memanfaatkan berbagai sistem informasi untuk mendukung pelayanan perpajakan seperti Cortex DJP, DJP Online, e-faktur, dan berbagai aplikasi administrasi internal. Digitalisasi ini membuat proses pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien. Namun, di sisi lain, semakin banyak data yang dikelola secara digital juga meningkatkan risiko ancaman cyber, seperti pencurian data, penyalahgunaan akses, hingga gangguan terhadap sistem pelayanan. Oleh karena itu, penerapan standar dan strategi keamanan informasi menjadi sangat penting agar kerahasiaan data wajib pajak tetap terjaga dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa bentuk penerapan keamanan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Yang pertama adalah pengendalian hak akses. Setiap pegawai hanya diberikan akses sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, tidak semua orang dapat membuka atau mengubah data tertentu. Yang kedua adalah autentikasi pengguna. Setiap pegawai wajib menggunakan akun resmi untuk mengakses sistem, sehingga identitas pengguna dapat diketahui dengan jelas. Selanjutnya adalah perlindungan terhadap data wajib pajak. Karena data perpajakan bersifat rahasia, akses terhadap data tersebut dibatasi dan penggunaannya diawasi agar tidak disalahgunakan. Selain itu, infrastruktur teknologi juga dilindungi melalui penggunaan antivirus, firewall, pembaruan sistem secara berkala, serta pembatasan instalasi aplikasi yang tidak diperlukan. Terakhir, organisasi juga meningkatkan kesadaran keamanan cyber melalui sosialisasi dan edukasi kepada pegawai mengenai phishing, keamanan password, serta pentingnya menjaga kerahasiaan data. Jika dianalisis menggunakan konsepsi IA Triad, penerapan keamanan informasi di lingkungan DJP sudah mencerminkan ketiga prinsip utama keamanan informasi. Pertama, confidentiality, yaitu menjaga kerahasiaan data. Hal ini diterapkan melalui pembatasan hak akses sehingga hanya pegawai yang berwenang yang dapat melihat data tertentu. Kedua, integrity, yaitu menjaga keakuratan dan keutuhan data. Penerapan autentikasi pengguna serta pengawasan terhadap aktivitas sistem membantu memastikan bahwa data tidak diubah oleh pihak yang tidak berwenang. Ketiga, availability, yaitu memastikan informasi tetap tersedia ketika dibutuhkan. Hal ini didukung melalui pemeliharaan sistem, backup data, dan monitoring infrastruktur agar pelayanan tetap berjalan apabila terjadi gangguan. Meskipun berbagai pengamanan telah diterapkan, masih terdapat beberapa risiko yang perlu diwaspadai, seperti phishing, malware, pencurian akun, kebocoran data, maupun human error dari pengguna. Untuk meminimalkan risiko tersebut, organisasi perlu terus meningkatkan strategi keamanan, antara lain dengan menerapkan multi-factor authentication atau MFA, melakukan audit keamanan secara berkala, memperbarui sistem secara rutin, menyediakan backup data, serta memberikan pelatihan keamanan cyber kepada seluruh pegawai agar lebih waspada terhadap berbagai bentuk ancaman. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak telah menerapkan berbagai standar dan strategi keamanan informasi melalui pengendalian hak akses, autentikasi pengguna, perlindungan data, pengamanan infrastruktur, serta peningkatan kesadaran keamanan cyber. Menurut saya, penerapan tersebut sudah sesuai dengan prinsip confidentiality, integrity, dan availability, sehingga mampu membantu menjaga keamanan data perpajakan dan mendukung pelayanan kepada masyarakat. Namun, karena ancaman cyber terus berkembang, evaluasi dan peningkatan keamanan tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan. Demikian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada video berikutnya.